Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga muslim, berjumpa lagi bersama saya Daruslian di Ketuk Pintu Buka Mata Hati. Hari ini kita masih di daerah Jalan Sidomulyo, Helvetia Medan. Dan hari ini kita akan ngobrol atau kita mendatangi rumah Ibu Yusni. Beliau salah satu warga yang ada di sini dan kita akan langsung ngobrol dengan beliau. Assalamualaikum Bu Yusni. Bagaimana kabarnya Bu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bu ya. Karena kalau kita nasihat ini merupakan salah satu nikmat yang besar Bu ya. Walaupun banyak uang tapi kalau sakit susah juga Bu ya, nggak bisa dinikmati Bu ya. Oke, baik ya. Jadi memang harus kita banyak bersyukur karena nikmat yang begitu, nikmat sehat ini luar biasa Bu ya. Ibu Yusni emang asli penduduk di sini Bu ya? Iyalah udah lama juga lah. Iya ya udah lama tinggal di sini Bu ya. Ibu Yusni di sini tinggal dengan siapa Bu? Sama anak. Sama anak. Berapa anaknya Bu? Yang ini masih hamil. Udah lagi hamil Lagi sekarang. hamil, udah tinggal nunggu harinya lah gitu. Oh iya iya iya. Alhamdulillah Bu ya. Mudah-mudahan nanti persalinan lancar Bu ya. Nah, jadi Ibu tinggal bersama anak Ibu, ya. Anak Ibu yang perempuan ini ya. Iya. Berarti suaminya menantu Ibu tinggal juga di sini. Iya. Oh iya iya iya. Bertiga berarti di sini Bu. Yang lain anak-anak Ibu? Ya nyewa-nyewa masing-masing lah. Oh udah berumah tangga semua. Iya. Berapa jumlah anak Ibu semuanya? Yang ini 3. 3. Tiganya sudah berkeluarga, satu tinggal dengan Ibu Yusni di sini, yang lagi sudah hamil Bu ya, bentar lagi melahirkan mungkin Bu ya. Iya. Oke. Nah ini Ibu tinggal bersama anak dan menantu di sini, berarti menantu Ibu tentunya bekerja gitu Bu ya. Ini pekerjaan menantu Ibu apa nih Bu? Pabrik aqua. Pabrik aqua. Oke. Kenapa masih tinggal serumah gitu Bu? Ya, karena saya tinggal sendiri, anak nggak sampai hati. Oh. Tinggalkan mamanya sendiri di rumah gitu. Iya. Karena yang lain udah masing-masing ikut lagi. Nggak tinggal dengan anak yang paling sulung atau yang nomor 2-nya seperti itu. Kenapa Bu? Karena mereka juga. Karena rasanya kan dia bakal melahirkan nanti ini nggak ada yang ngapain. Karena anak pertama belum apa gitu. Oke. Ya sudah lama emang mereka tinggal sama Ibu. Ya dari gadis lah sama apa kan? Oh dari gadis menikah memang terus tinggal di sini. Iya memang dari kecil lah ya di sini. Oh iya. Ini rumah Nyewa. masih sewa nih Bu. Berapa? Ini per tahun apa per bulan? Per bulan 400. Per bulan 400. Iya. Itu berapa kamar Bu dalam? 1. 1 kamar. Ibu tinggal di sini 3 orang, kamarnya 1. Ini Ibu tidurnya di mana nih Bu? Di ruang tamu lah. Ibu tidur di ruang tamu tiap malam Bu? Iya. Iya. Kenapa nggak misalnya sewa yang lebih besar gitu Bu? Kenapa Bu? Ya kemana ya? Lebih besar kan bayarnya pun lebih mahal, kemampuannya cuma segitu. Iya. Oke. Nggak pernah dibicarakan seperti itu, kita sewa tempat yang lebih mahal, lebih besar sama anak menantunya gitu. Enggak, rasanya udah mau pindah-pindah pun nyewa juga untuk apa ya sini aja lah saya bilang. Mama di depan aja tidurnya gitu. Iya. Tapi tidurnya tentunya pakai kasur Bu ya. Ya iyalah itu itu lagi dijemur pun. Oh, lagi dijemur tuh Bu. Iya, kalau di atas lantai terus bahaya kan Bu, bisa sakit. Iya. Oke. Kalau Ibu masih bekerja atau gimana Bu? Masih.
Apa Bu kerjaannya? Ya kita rumah tangga tepat apalah bersih-bersih rumahnya, nyapu, ngepel, gosok gitu lah. Oke, itu setiap hari Bu. Setiap hari. Dari jam berapa sampai jam berapa itu Bu? Pergi jam 8, pulang nanti setengah 11 atau jam 10 tadi. Nanti istirahat sebentar siang, nanti jam 2 balik lagi ke samping rumah itu kerja lagi. Bersih rumah juga gitu. Iya. Jadi dalam satu hari itu berapa rumah nih? 2. 2 rumah. Nanti kalau hari Minggu di sini peri semua saya keberayaan. Seminggu sekali. Itu seminggu sekali di sana. Berarti dalam 1 minggu itu berarti 3 rumah Bu ya. Nanti kalau disuruh-suruh orang gosok gitu, saya gosok gitu. Oke. Jadi apa aja tuh Bu selain ngepel juga? Ngepel, Nyetrika bersih-bersih juga. rumah. Nyuci juga? Enggak. Nyuci enggak? Di piring pun enggak. Bersih rumah, Bersih rumah, nyapu, ngepel. masak enggak Bu? Enggak. Iya. Menurut Ibu pekerjaan seperti itu gimana Bu? Ibu rasakan seperti apa Bu? Ibu menjalannya pekerjaan ini Bu? Ya gitulah macam mana lah, ya biasa aja memang udah itu kerjaan ayah saya kan. Biasa aja saya kerjain. Ibu nggak merasa mungkin itu pekerjaan terlalu berat atau bagaimana? Enggak, karena orangnya pun bangsa pengertian-pengertian semua. Hmm. Enggak bangsa gini gitu. Oke. Biasanya pekerjaan kayak gini yang Ibu rasakan selama ini susahnya itu di mana? Ya biasa aja, karena udah biasa saya kerja gitu, udah biasa aja gitu. Memang Ibu mungkin karena suka juga bersih-bersih di rumah seperti itu Bu ya. Ya, jadi nggak terlalu merasa itu terlalu berat seperti itu. Baik, Ibu Yusni, nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita dengan Ibu Yusni, sahabat keluarga Muslim Ibu Yusni, tinggal ya bersama anak dan menantu beliau ya di rumah yang ini statusnya sewa Bu ya, dan juga kamarnya cuma 1 ya. Namun Ibu ini tidak mau ya menempati atau menyewa rumah yang lebih besar lagi ya, karena keterbatasan pendapatan ekonomi mereka. Nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita dengan beliau, tetap di Ketuk Pintu Buka Mata Hati. Baik sahabat keluarga Muslim, kembali lagi masih bersama Ibu Yusni ya. Beliau ya tadi menyampaikan bahwasanya dalam menjalani pekerjaan beliau membersihkan 3 rumah ya dalam 1 minggu. Ini menjalaninya dengan enjoy ya, senang, tidak terlalu berat seperti itu. Nah, ini kita akan tanyakan kembali ya. Ini walaupun tadi Ibu sudah cerita ya, karena mungkin di rumah sudah terbiasa ya membersihkan rumah seperti itu Bu ya. Jadi tidak terlalu berat seperti itu. Nah, ini tempat kerjanya jauh nggak nih Bu dari sini? Dekat, itu di depan rumah itu Nanto. Itu sampingnya rumah Kedong. Iya, tadi nggak terlalu jauh. Yang agak jauh di Jumadi sana hari Minggu kan. Itu ke sana Naik angkot lah. naik angkot. Oke. Di sini peri semua. Oke. Iya. Ini pekerjaan Ibu ini sudah dari dulu semasa Bapak sudah nggak ada lagi tadi Bu ya? Sebenarnya saya kerja itu cuman dulu di kebun sayur, nggak di sini. Dari dulu saya udah kerja. Bapak meninggal pun dah ya. Sejak Bapak meninggal lah saya kerja dekat rumah aja. Oke, jadi sebelum Bapak meninggal dulu Ibu sudah kerja juga. Oke, berarti sudah lama Bu ya? Ya, dari saya hamil anak saya yang kecil 5 bulan saya udah bekerja dari situ sampai sekarang. Iya. Kerjanya sama seperti ini. Dulu enggak, dulu saya nyuci gitu, ada nyucinya, ada cuci piring. Saya enggak mau nyuci lagi, bersih gitu aja. Kenapa Bu? Karena makin tua ini kan tenaga kita kan makin berkurang. Jadi saya pun ada penyakit juga, sakit gula kering. Oh, sekarang Ibu ada penyakit gula kering sama kolesterol. Nanti kalau ada kecapean sekali saya lemes gitu. Jadi saya nggak mau lagi nyuci-nyuci, bersih-bersihin aja lah udah. Iya, berarti Ibu udah lama nih Ibu kena diabetes ini? 3 tahun. Udah 3 tahun. Itu Ibu udah berapa atau gimana tuh? Tiap hari saya makan obat. Sampai sekarang? Ada perubahan yang Ibu rasakan? Ya itulah kalau misalnya ada kecapean kali saya lemas.
Itu berobatnya gitu ya. Setiap hari makan obat. Ya bisa dikerjain ya. Apa bisa nggak kerja pun rasanya badannya tak kayak mana. Jadi kayak kerja malah apa gitu. Keluar keringat gitu. Oh iya. Harus ada emang bergerak Bu ya. Berarti udah lama Ibu ada penyakit diabetes ya Ibu ya, atau gula kering ini Bu ya. Iya. Itu apa saja tuh Bu yang nggak boleh Ibu makan lagi seperti itu yang disarankan? Banyak Bu ya. Tapi ya saya makan ya sedikit lah gitu. Sebenarnya kalau dipantangi kali pun ya nggak ada apanya lah. Cuma saya makan obat tiap hari. Itu obat dari dokter atau herbal Bu? Ya pil-pil gitu lah dokter lah. Ibu beli ke apotek atau udah diresepkan? Apotek dulu pertamanya ya kasih resep. Dan sekarang ya apotek lah. Nggak pernah diperiksakan lagi itu obatnya apakah perlu ditambah atau berubah atau dikurangi itu? Biasa aja, suruh biasa aja. Ibu udah pernah tanyakan ke dokternya? Ya apa nggak pernah, cuman badan saya enak. Enak. Oke. Iya, karena untuk masalah obat-obat kimia ini kan Bu, ini nggak boleh sembarangan ya kan Bu, harus ada resep dari dokter seperti itu. Mungkin Ibu lebih bagusnya nanti ada pemeriksaan kembali ya kan, sejauh mana udah perkembangan gula keringnya. Sakit gula ini kan naik turun, kadang-kadang naik, nanti kalau turun makan obatnya saya gitu turun dia suka. Jadi kerja sekarang ini apa nggak ada pengaruhnya juga dengan penyakit Ibu ini? Enggak, cuman saya nggak mau capek-capek kali gitu, makanya saya nggak mau nyuci lagi. Kalau udah capek kali agak lemas. Ya anak-anak Ibu pernah nggak? Mungkin karena Ibu sakit, ya nggak usah kerja lagi Bu. Banyak, hati semua ngelarang. Tapi saya nggak enak, saya mesti bisa kerja aja lah. Gitu. Kenapa nggak enak? Rasanya numpang sama anak kan nggak enak kita, makan semua di situ, anaknya hidupnya ya pas-pasan, nggak enak rasanya. Mesti bisa kerja aja gitu, sampai kapan nggak bisa kerjanya lagi. Selagi bisa kerja gitu. Baik, tapi kalau anak-anak Ibu emang semua pada ngelarang, udah nggak usah kerja lagi, udah nggak ada ditanggung lagi untuk apa kerja. Tapi nggak enak, selagi bisa kerja aja. Gitu. Oke, Ibu masih merasa kuat Bu ya? Alhamdulillah. Oke, usia Ibu berapa dulu? 61. 61. Oke. Emang dari dulu Ibu emang sebelum kena gula kering itu lebih gemuk atau seperti ini juga dari dulu? Memang saya dari gini aja badan saya. Iya. Jadi nggak ada pengaruhnya dengan gula kering itu makin kurus seperti itu nggak Bu ya? Oke. Iya. Jadi emang ya walaupun anak Ibu tetap mengharapkan sebenarnya Ibu tidak bekerja lagi, tapi Ibu tetap semangat untuk bekerja juga. Harapnya tadi kenapa tadi? Rasanya nggak enak lah kita. Udah biasa kerja lagi, bingung di rumah tuh ngapain, nggak enak lah. Kadang peres sekali aja rasanya, bingung di rumah itu kan ya. Kerjakan sampai kapan nggak bisa kerja lagi, udah terus jalannya sampai kapan bisa. Lagi bisa kerja aja gitu. Oke. Iya. Baik. Ya, Ibu Yusni luar biasa. Ibu Yusni tetap semangat ya, sahabat keluarga muslim ya, walaupun beliau punya penyakit gula kering ya, tapi tetap mau bekerja Bu. Dengan motivasi yang tadi ya, tidak mau memberati anak-anak Ibu dan juga kehidupan mereka juga akan iya. Karena saya pun perlu obat, tiap bulan beli obat. Gulanya pun saya nggak berani gula biasa, gula diabetes juga. Baik Bu Isni, nanti kita akan lanjutkan kembali sahabat keluarga muslim. Obrolan kita dari Bu Isni akan kita lanjutkan setelah tidak. Baik sahabat keluarga muslim, masih bersama Ibu Yusni yang sampai saat ini di usia beliau yang sudah 61 tahun Bu ya. Masih tinggal di rumah yang cukup
sederhana ya, kamarnya cuma satu dan itu juga masih menyewa atau ngontrak Bu ya. Oke, apa ini memang dari semenjak Bapak masih hidup dulu, Bu bisa cerita sedikit nih Bu mengenai tempat tinggalnya, apa emang berpindah-pindah atau bagaimana, pernah punya rumah sendiri nggak atau Nggak pernah punya rumah sendiri nyewa dulu. Saya pertama masuk di sini rumah di belakang masjid. Ya, ya di sana udah nggak enak rasanya lah, rumahnya pun udah bocor-bocor, orang yang nggak mau betulin, udah kali ini rumah lah. Sini-sini aja, nyewa pun sekitar sini-sini aja. Inilah yang terakhir nyewa di sini, malas pindah-pindah lagi, capek rasanya. udah udah sering pindah-pindah lah Bu ya, 2-3 kali. 3 kali. Apa dulu nggak pernah berharap Ibu pingin rumah punya sendiri? Ya sangat kepingin, tapi macam mana pencariannya, dulu bapak pun bawa beca, hidupnya pun beca mesin. Ya pas-pasan lah, penghasilannya seberapa tukang beca, udah gitu aja. Jadi harus ya dijalani aja seperti Iya, itu, jalani ya. aja. Pernah merasa lelah atau sedih nggak gitu Bu dari kehidupan seperti ini Bu? Ya jalani aja kayak mana hidup ini. Kita mau sedih, mau lelah, ya memang gini hidup kita, mau bilang apa, ya udah jalani aja. Ya mudah-mudahan ya dari anak yang kecil ini, dari sini lahirnya kan di sini, tapi sekarang dia tuh baru bisa. Oke. Apa yang membuat Ibu ini tetap kuat ya walaupun hidup dengan pas-pasan ya, bahkan mungkin kurang, Ibu tetap tegar, tidak sedih, itu apa ini Bu? Apa yang membuat Ibu seperti itu? Ya memang gini hidup ini, ya semangat aja yang jalan kerjaan itu. Memang udah begini, udah takdir awak dia pakan Allah ya kan. Kita jalannya aja, kayak mana-mana itu jalannya aja. Ya, mudah-mudahan kita sehat, apa gitu sehat. Yang penting Ibu juga sudah berusaha Bu ya, Iya. sudah berusaha ya, namun tetap sampai sekarang masih nyewa juga, masih kehidupan pas-pasan juga. Berarti memang sudah ditakdirkan Allah seperti itu, disyukuri dan sabar seperti itu Bu ya. Luar biasa. Mudah-mudahan Ibu dan keluarga sehat selalu, terus ya tetap bersabar dan semangat dalam menjalani kehidupan dengan ya mungkin kita melihat kalau ke atas orang jauh lebih banyak, lebih bahagia mungkin Bu ya. Namun di dalam masalah harta ya kita harus melihat ke bawah Bu ya. Banyak juga orang-orang di bawah kita yang mungkin lebih menderita Bu ya. Jadi apa yang kita miliki kita syukuri. Baik, terima kasih banyak dari Ibu Yusni. Banyak kita mengambil pelajaran dari Ibu Yusni dalam menjalani kehidupan ini, sahabat keluarga muslim. Namun selain kita ngobrol-ngobrol dengan beliau, kita juga ada sedikit sembako nih Bu ya yang kita bawa. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Ibu. Mungkin bisa dibawa kemari oleh teman kita. Ini ada beras. Ini ada telur ya, dan di dalamnya juga ada minyak goreng, tepung untuk kebutuhan di dapur lah Bu ya. Mudah-mudahan membantu ya mengurangi pengeluaran lah Bu ya, istilahnya seperti itu. Baik, diterima Bu ya. Iya. Baik, iya. Dari situ Bu ya, para donatur dari Salam TV Bu ya. Oke, kita. Iya. Sehat selalu. Bu merasa terharu seperti itu. Oke, sampai berkaca-kaca matanya. Iya, mudah-mudahan sehat selalu Bu ya. Kita doakan. Baik sahabat keluarga muslim yang ada di rumah, khususnya para donatur ya, kita ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan sehat selalu dan rezekinya semakin berkah aja. Dan akhirnya saya Daruslian pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Ketuk pintu buka